Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, pada tabligh kali ini kita akan bicara tentang Al-Quran. Yang pertama, Quran adalah kitab suci. Yang kedua, apa saja misi utama Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Saya mulai dengan yang pertama. Mengapa kita yakin Quran adalah kitab suci? Semua agama mempunyai kitab suci atau yang dianggap sebagai suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Bahkan orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran. Kenapa kita yakin Al-Quran kitab suci? Pertama, Al-Quran bebas, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kalau sudah masuk intervensi dan investasi manusia, maka lahirlah kepentingan. Sebuah kitab suci bersih dari campur tangan manusia. Manusia tidak mampu membuat yang seperti itu. Maka gaya bahasa hadis lain dengan Al-Quran. Bahasa sastra Arab dengan penyair-penyair besar sekelas Al-Mutanabbi, sekelas Umrul Qais, berbeda dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran memberikan peluang. Kalau kamu ragu-ragu, kamu anggap Quran itu bikinan Muhammad saja, yang Muhammad mampu tentu kamu juga mampu. Baik. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayo buat satu surah saja. Tidak mampu sendiri, ud'u syuhada'akum, ajak teman-teman kamu. 14 abad telah berlalu, tantangan ini belum terjawabkan. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kepentingan Allah adalah kemaslahatan manusia. Tapi kepentingan manusia, interest pribadi dan golongan. Hadirin yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, kita yakin Quran kitab suci karena ajarannya, tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia perlu makan. Perlu apa tidak?
Quran tahu itu. Oleh karena itu puasa tidak 24 jam. Puasa 24 jam yang disebut puasa ngableng, wisol, nyambung, haram. Bertentangan dengan fitrah. Manusia laki-laki senang kepada perempuan. Senang apa tidak? Normal. Kalau tidak senang saya ragu-ragu. Quran sesuai dengan fitrah. Laki-laki senang dengan perempuan, silakan lewat pintu yang disebut nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini sesuai dengan fitrah. Bahkan pada saat syariat puasa pertama diturunkan, para sahabat menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Rupanya ada yang nyerempet-nyerempet. Sore-sore ngabuburit, ngobrol. Kenapa? Tadi malam, kenapa? Saya nggak kuat. Terus, saya kerja bakti sama istri saya. Yang lain bilang, saya juga loh. Yang satu lagi bilang, nanti malam saya juga mau . Rupanya banyak. Turun penegasan Quran. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Itu fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh, siapa yang tidak rontok rambut? Ini ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Itulah sebabnya kita yakin dia kitab suci. Hadirin yang saya hormati, kalau ada intervensi apalagi investasi manusia, paling tinggi filsafat. Dan filsafat bukan kitab suci. Karena intervensi dan investasi manusia selalu mewakili kepentingan. Contoh, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Tentunya kan namanya wakil rakyat. Wakil itu melayani apa maunya yang dia wakili. Wakil camat melaksanakan apa maunya camat. Wakil gubernur melaksanakan apa maunya gubernur. Wakil bupati melaksanakan apa maunya bupati. Wakil rakyat mestinya melaksanakan apa maunya rakyat. Jangan rakyat teh kakidul, anjen teh kakaler. Kita yakini Quran sebagai kitab suci, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci oleh karena isinya tidak saling bertentangan. Isinya tidak kontroversial. Di ayat manapun saudara cari, Quran tetap mengajarkan keesaan Tuhan. Di ayat manapun saudara lihat, Quran tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Konsisten, konsekuen, tidak membingungkan, ajarannya tidak saling kontroversial. Kalau ada kitab suci, di situ ayat mengajarkan A, lain ayat untuk kasus yang sama mengajarkan B, itu kitab kacau. Dan kitab kacau tidak bisa dijadikan pegangan. Di dunia ini banyak orang-orang besar. Masing-masing punya ajaran. Ajarannya pernah jaya pada saat orangnya masih hidup, apalagi sedang berkuasa. Tapi ketika orangnya baik, kekuasaannya selesai, ajarannya selesai.
Jangankan ajarannya, gambarnya nggak mau orang lihat. Inilah Al-Quran sudah 14 abad yang lalu. Kita yakini sebagai kitab suci, ia bersih dari campur tangan manusia. Ajarannya sesuai dengan fitrah dan isinya pun tidak saling bertentangan. Dari 3 kriteria ini kita yakini Quran memang kitab suci yang diberikan Allah kepada kita umat Islam sebagai pedoman, sebagai imam yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah pencipta manusia. Allah tahu betul kapasitas kemampuan manusia. Maka petunjuk yang diturunkan untuk manusia sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa misi utama Al-Quran dalam konteks kekinian? Yang pertama, misi paling utama memberantas kemusyrikan. Timur dan barat, utara dan selatan, sebelum turun Al-Quran tenggelam dalam berbagai kemusyrikan. Di semenanjung Arabia orang menyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, Hubal. Di Persia orang menyembah api. Di Asia orang tenggelam dalam animisme, menyembah dewa-dewa yang kemudian melahirkan tuhan-tuhan lokal yang disembah sesuai dengan kebutuhan. 13 tahun selama periode Mekah, misi Al-Quran membebaskan manusia dari kemusyrikan, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, memasang fondasi, membina nilai-nilai iman. Masjid ini besar dan megah karena fondasinya kuat. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau kita bangun di atasnya, insya Allah aman. Tapi kalau fondasi rapuh, apa yang mau kita bangun di atas fondasi yang rapuh? Maka mulailah dari nilai keimanan. Amal hanya gejala dari nilai keimanan. Baik, tinggali ya. Saudara-saudara percaya nggak di sini ada strom? Percaya? Percaya. Kelihatan stromnya? Tidak kelihatan. Kok tahu ada strom dari mana? Dari suara. Itu mic ada stromnya. Kok tahu? Bunyi. Lampu ada stromnya. Kenapa? Nyala. Kipas angin ada stromnya. Muter. Stromnya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Nah, iman teh gitu. Iman tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu kamu? Sujudnya rajin. Sujudnya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu? Sedekahnya berani. Orang itu imannya bagus. Kok tahu? Jihadnya luar biasa. Orang itu imannya hebat. Kok ngerti kamu? Santun kepada sesama. Kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampu nyala dong. Kalau ada strom, kipas angin muter. Sudah, nggak pakai dong. Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Kalau ada strom tapi tidak bunyi mic-nya, anak-anak pun ngerti. Itu namanya konslet. Strom ada, mic tidak bunyi, eta teh ngaranna konslet. Strom ada, lampu tidak menyala, itu namanya. Strom ada, kipas tidak mau muter, itu namanya. Ngaku beriman tapi tidak mau sholat, itu namanya.
Baik, no koslet teh, servis ayeuna. Kalau saudara nonton sinetron, nonton film, itu sebelum diputar kan ada proses yang namanya editing, yang namanya sensor, yang namanya dubbing. Nanti film hidup kita akan diputar di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami putar film mereka, mulut kami gembok, tangan bicara, kaki akan jadi saksi apa saja yang telah mereka lakukan. Diputar film kehidupan kita, tinggal bisa tanggung jawab apa tidak. Sekarang kesempatan, ini ada adegan hidup saya yang tidak pantas, nempeleng orang, sensor. Ini ada hak orang lain saya zolimi, sensor. Taubat. Ini ada jalan cerita yang kurang utuh, diedit, editing. Ini ada suara yang kurang jelas, dubbing, isi suara, supaya nanti saat film hidup diputar di padang mahsyar, seluruh alur cerita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jaga iman. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari kebodohan. Rupanya grand senario terbesar dari penciptaan alam ini, karena Allah punya satria pininggit. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan hutan, Allah ciptakan bumi. Rupanya ada satria pininggit yang disiapkan Allah untuk menjadi khalifah, yaitu Adam alaihi salam. Tapi tidak jalan mulus. Malaikat protes. Gusti, kunaon? Kunaon. Apa kunaon itu? Kenapa mesti Adam yang jadi khalifah? Bukankah kami diciptakan lebih dulu? Kami banyak tasbih, tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa mesti Adam? Kenapa tidak kami saja? Protes malaikat. Oh, Allah tidak sembarangan punya satria pininggit. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Diajarkanlah Adam segala macam ilmu, kemudian dikonfrontir dengan malaikat. Beng, mun hayang nyaho ye. Kenapa Adam dipinggit untuk jadi khalifah? Ini kelebihannya dari kamu malaikat. Wa 'allama Adam al-asma. Jadi fit and proper test itu bukan barang baru. Nabi Adam mau dijadikan khalifah oleh Allah, dilaksanakan fit and proper test, dihadapkan kepada para malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaika, fit and proper test. Kamu mau tahu kenapa Adam yang jadi khalifah? Mau tahu visi misi platform perjuangannya? Baik, tanyakan. Jadi sudah tidak waktunya milih pemimpin dalam karung. Sudah waktunya rakyat tahu betul imamnya mau kemana ini. Visi dan misinya apa? Platform perjuangannya bagaimana? Konsep pemikirannya apa? Keberpihakannya kepada rakyat atau kepada kekuasaan? Kepekaannya tinggi apa rendah? Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam dikonfrontir dengan malaikat sebagai usaha meyakinkan malaikat memang Adam pantas jadi khalifah. Ini kan fit and proper test. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, artinya dari sisi keilmuan ini, ketika turun Iqra, baca. Kamu jangan jadi bodoh. Hidup itu harus konseptual. Jangan trial and error. Jangan spekulasi.
jangan coba-coba. Apalagi kalau rakyat yang jadi kelinci percobaan. Itu bukan saja bahaya, tapi bahaya. Pakai tasdid, ismu tafdil. Hadirin, umumnya kita malas introspeksi. Bahorok, kebanjiran, Sumatera Utara, ratusan orang tewas mengenaskan. Salah lagi rakyat bikin rumah di daerah bebas pemukiman. Yang nebang hutan pengusaha-pengusaha yang tidak punya HPH, yang nebang hutan serampangan, bebas saja mondar-mandir. Itu kan kerjaannya orang hutan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia. Tidak bisa mensyukuri nikmat, maka nikmat berubah menjadi azab. Dan itu sudah janji Quran. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, awas, azabku itu pedih. Nikmat berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Maka berulang kali saya katakan, Republik Indonesia kita ini seperti kapal laut yang besar. Semua kita punya kewajiban menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Korupsi, ngebocorin kapal, ngebor, harus dicegah. Sebab kalau kapal bocor, nanti tenggelam, seluruh penumpang kapal akan ikut tenggelam di dalamnya. Kaum muslimin yang saya cintai, misi ketiga dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dunia yang syarat dengan perbedaan materialis. Orang dibedakan dengan warna kulit, orang dibedakan dengan keturunan, orang dibedakan dengan harta. Declaration of Independence yang pertama tidak muncul dari Amerika, tapi dari gurun pasir di sana, dari lembah di Mekah sana. Turun Declaration of Human Rights ketika Quran berkata, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Diikat manusia lewat persamaan dan persaudaraan yang universal. Hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang dalam urusan muamalah. Saya ulangi sekali lagi. Hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita saling bertolak belakang dalam urusan yang muamalah. Saya sampaikan, watak umat Islam seperti lebah, kata Nabi. Tahu lebah? Tawon. Coba lebah itu luar biasa. Pertama, yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah ada lebah makan oncom. Yang dimakan selalu saripati bunga. Kalau umat Islam seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang dipakai yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang apa? Yang Allah ridho. Bukan demi kebebasan lalu seenaknya. Bahkan tiap masyarakat punya yang namanya komunitas standar. Tidak bisa seenaknya demi kebebasan. Contoh, di Timika, Papua sana, orang pakai koteka jalan-jalan kemana-mana dianggap sopan. Peh di dia. Nah, naonan ieu teh. Ada komunitas standar yang menyebabkan kita tidak bisa seenaknya. Hadirin yang saya hormati,
Begitulah Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Yang dihisap saripati bunga. Yang kedua, lebah itu. Yang dikeluarkan selalu madu. Masya Allah. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya membawa manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, lebah. Kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Tapi yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Lebah punya harga diri, Bung. Lebah punya kehormatan. Begitu diusik, kemana Anda lari? Insya Allah dikejar. Nyelam di sungai, ditunggu. Tapi kalau tidak diusik, nggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang. Kita umat Islam ramah, iya. Ta'awun, iya. Rahmatan lil alamin, iya. Sabar, memang. Tapi Rasul juga cabut pedang maju ke medan perang. Pada saat kebenaran dilecehkan. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita juga tidak akan lari kalau bertemu musuh. Itu prinsip. Yang keempat, misi utama dari Al-Quran setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, menegakkan nilai dasar keadilan. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Kemudian yang kelima, misi utama Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, yang antri panjang. Calon gubernur berat. Calon jenazah pasti. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Saya kasih tahu, kita ini mula-mula tinggalnya bukan di Bandung. Jauh. Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Mula-mula kita ini tinggalnya di alam arwah sana. Berapa lama kita di sana? Cuma Allah yang tahu. Sebelum jasad diciptakan, ruh sudah diciptakan. Baru dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari alam rahim atas dorongan Bu Bidan kita pindah. Kemana? Ke Bandung. Tinggal lagi di sini. Berapa lama? Sesuai jatah. Ada yang 1000, ada yang 2000 tahun. Seperti Nabi Adam. Ada yang 950 tahun. Seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat umur 63. Itu standar. Kalau mencontoh Rasul, jatah kita 63. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Dari Bandung kita akan pindah lagi. Merantau saja di sini. Kemana kita pindah dari Bandung sini? Ke alam barzah, alam kubur. Dari alam rahim ke alam Bandung, Bu Bidan yang dorong-dorong. Dari Bandung ke alam barzah, kita dihormati betul. Saat itu waktu pindah, walaupun sudah besar, tidak usah mandi sendiri. Sholat berhenti.
Mau berangkat jalan sendiri, jangan. Nanti yang ngantar bubar. Udah, naik kendaraan yang paling angker. Namanya keranda jenazah. Kendaraan paling angker, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati Rasulillah, berangkat. Kemana bang? Pindah woi. Kok pindah? Kontrak habis. Yang mengantar ke kubur sana cuma 3, keluarga, harta, dan amal. Dari alam barzakh kita akan menuju alam mahsyar untuk dimintakan pertanggungan jawab. Inilah dunia, semua kita perantau di sini. Sebagaimana umumnya perantau, kita kan harus yakin kita akan kembali ke kampung halaman. Sebagaimana umumnya perantau, kalau pulang kampung tidak ada hasil tangan yang kita bawa, pan era leres gitu. Naon hasilna? Merantau sedemikian lama tapi tidak ada hasil yang dibawa pulang, memalukan. Inilah saat kita merenung, kalau hari kembali datang, sudah banyakkah bekal kita? Beruntung orang yang membangun kubur sebelum ia masuk ke dalamnya. Kaum muslimin, saya masuk bagian ketiga. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Al-Quran sendiri menjelaskan setelah menerima Al-Quran, manusia terpecah menjadi 3 golongan besar. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kitab pilihan diturunkan kepada Rasul pilihan untuk umat pilihan. Setelah menerima Al-Quran, terbelah menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi diinjak dengan perbuatannya. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi dibelakangi dalam amaliyahnya. Quran perintah ke barat, dia berangkat ke timur. Quran perintah ke utara, dia melenggang ke selatan. Quran bilang haram, diterjang tiap hari. Quran bilang halal, malah tidak diindahkan sama sekali. Orang seperti ini sebenarnya zalim kepada dirinya sendiri. Tidak merugikan Tuhan sama sekali. Tidak merugikan malaikat. Tidak zalim kepada Nabi. Mereka zalim kepada diri sendiri. Apa kalau se-Indonesia tidak ada yang puasa, Allah berkurang kekuasaannya? Tidak. Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Juga tidak. Tidak. Zalimun li nafsi. Pengingkaran kita, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Zalim itu kan artinya gelap. Orang yang menjauhi nur ilahi, menggelapkan dirinya sendiri, zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Amin. 1. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid, 50-50. Sholat, ayo. Puasa, sodako, siap. Judi, hobi. Mabok, muqtasid. Atau munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Pak, kami Islam. KTP kami Islam. Ketika dilihat Islam menguntungkan,
Coba tahun 65 PKI berontak. Saat itu yang takut dibilang PKI ramai-ramai ke masjid. Makmur masjid, mobil-mobil mewah banyak parkir di depan masjid. Kenapa? Penting jadi orang Islam waktu itu. Setelah aman, sepeda butut. Ini yang disindir Quran. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idza azlama alaihim qamu. Masya Allah, bahasa Quran. Kullama adha'a lahum masyawfi. Kalau terang mereka jalan. Kalau dilihat menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Pak, masih banyak yang lain, Pak. Yang lain dululah. Wa idza azlama alaihim qamu. Kalau dianggap merugikan, mereka mandek, mereka berhenti sampai di situ. Begini ciri beragama orang yang munafik. Beragama saja pakai hitung dagang. Untung berangkat, rugi berhenti. Ini kelompok Muqtasid, sinkrit. Kita pun mohon jangan masuk ke dalam golongan ini. Amin. Yang ketiga, ini yang terberat. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakan ajarannya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Karena itu musabaqah tilawatil Quran harus diiringi, ditingkatkan dengan musabaqah pengamalan Al-Quran. Musabaqah syarhil Quran ada, musabaqah tilawatil Quran ada. Ayo secara pribadi kita dalam diri masing-masing berupaya melaksanakan musabaqah, mengamalkan nilai-nilai yang ada dari ajaran Al-Quran. Sebab apa? Rasulullah pesan begini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia jadi makmum, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran Quran, dia belakangi perintah Quran, maka Quran akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Saya mau tanya, Quran di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang? Di depan. Kalau di depan, Al-Quran itu imam. Kita ini makmum. Imam ikut makmum, apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam, kalau kita makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita menuju. Halal kata Quran, ambil itu. Haram menurut Quran, tinggalkan itu. Jangan imam disuruh ikut makmum. Quran kita cocok-cocokkan dengan selera kita. Hadirin, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang sudah dan sedang kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah,
dengan sepenuh perasaan dan pengharapan. Dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Terimalah kiranya ibadah kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami, serta kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Tautkan hati kami, satukan langkah kami untuk menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.